Halo anak-anak kelas 2, apa kabarnya hari ini? Miss Ita berharap kalian masih tetap semangat dan tetap ceria. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika, masih pada tema 1 subtema 4. Oke anak-anak, nah kita mau belajar apa ya matematika pada tema 1 subtema 4? Ya, kita mau belajar tentang operasi hitung campuran. Apa itu operasi hitung campuran? Nah, Miss Ita akan menjelaskannya. Tapi sebelum Miss Ita menjelaskannya, Miss Ita akan mereview kembali dan mengingatkan kembali pembelajaran matematika pada tema 1, subtema 3 dan 4 supaya kalian lebih paham apa itu operasi hitung campuran. Yang pertama, kalian sudah pernah belajar tentang penjumlahan susun pendek dengan teknik tidak menyimpan dan teknik menyimpan. Yang kedua, kalian pernah belajar tentang penjumlahan susun panjang. Dan yang ketiga, kalian pernah belajar tentang pengurangan susun pendek dengan teknik tidak meminta dan teknik meminta. Lalu, poin keempat, kalian pernah belajar juga tentang pengurangan susun panjang. Nah, poin 1, 2, 3, dan 4, kalian sudah pernah belajar dan pernah mengerjakan latihannya di pemandu. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang baru, yaitu operasi hitung campuran. Nah, Miss Ita ingatkan kembali ya, supaya anak-anak tidak lupa. Penjumlahan susun pendek dengan teknik tidak menyimpan dan teknik menyimpan. Penjumlahan susun pendek dengan teknik tidak menyimpan. Yang pertama adalah 356 ditambah 422. Nah, kalau ini tidak menyimpan berarti biasa saja. Langsung dijumlahkan dari yang belakang ini, dari satuannya dulu. 6 ditambah 2, 8, 5 ditambah 2, 7, dan 3 ditambah 4, 7. Penjumlahan susun pendek dengan teknik menyimpan. Bagaimanakah caranya? Anak-anak pasti masih ingat ya. Nah, dari satuan dulu. 7 ditambah 8 berapa anak-anak? 15, betul sekali. Nah, kita akan menulis angka satuannya, yaitu 5. Lalu yang satunya kita simpan ya di sini. Nah, 1 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 11. Ya, kita tulis angka satuannya, yaitu 1. Nah, satunya kita simpan juga. 1 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 815. Nah, masih ingat kan anak-anak? Nah, untuk penjumlahan susun panjang, 356 ditambah 422 hasilnya 778. Nah, bagaimana ya cara untuk menjabarkannya? Apakah anak-anak masih ingat? Jangan lupa ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan, puluhan, dan satuan. Ini tidak boleh terbalik ya. 356 ditambah 422. Kita jabarkan ya, ratusannya, puluhannya, dan satuannya. Nah, kita akan menjumlahkan dari belakang, dari satuannya. 6 ditambah 2, 8. 50 ditambah 20 sama dengan 70. Dan 300 ditambah 400 sama dengan 700. 700 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 778. Nah, oke, masih ingatkah dengan pengurangan susun pendek dengan teknik tidak meminta dan teknik meminta? Yuk, Miss Ita ingatkan kembali. Pengurangan susun pendek dengan teknik tidak meminta. 548 dikurangi 327. 8 dikurangi 71, 4 dikurangi 22, dan 5 dikurangi 3, 2. Hasilnya adalah 221. Pengurangan susun pendek dengan teknik meminta. 597 dikurangi 458. 7 dikurangi 8 tidak bisa. Kita harus meminta dari angka di depannya ini. Meminta 1 taruh di sini ya. 17 dikurangi 8 ada berapa? Iya, 9. Karena ini sudah diminta 1 berarti sisanya tinggal 8. 8 kurangi 5? 3. 5 kurangi 4 adalah 1. Hasilnya adalah 139. Nah, anak-anak sudah ingat kan tentang pengurangan susun pendek? Nah, kita akan ke pengurangan susun panjang. 548 dikurangi 327. Hasilnya 221. Bagaimanakah penjabarannya? Jangan lupa ratusan, puluhan, dan satuannya. Dan jangan lupa kita mengurangkannya dari belakang, dari yang satuan dulu. 8 kurangi 7, 1. 40 kurangi 20, 20. 500 kurangi 300 adalah 200. 221.
Nah, tadi Miss Ita sudah mereview tentang pengurangan dan penjumlahan. Nah, hari ini Miss Ita akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Apa itu? Nah, di dalam satu soal biasanya kalau soal penjumlahan itu hanya satu langkah saja, soal penjumlahan saja. Lalu di soal pengurangan hanya satu langkah saja, soal pengurangan saja. Nah, di operasi hitung campuran itu terdapat dua langkah, yaitu mungkin penjumlahan dulu lalu pengurangan, atau pengurangan dulu atau penjumlahan. Atau bisa jadi ini nanti penjumlahan semua atau nanti ini pengurangan semua, ya, tergantung dari soalnya. Nah, anak-anak, karena di sini tidak ada tanda kurung, berarti mengerjakannya dari depan ya anak-anak ya. Nah, coba perhatikan soal yang pertama. Soal yang pertama dan soal yang kedua, apakah perbedaannya? Apakah ada perbedaan dari soal satu dan soal kedua? Coba anak-anak berpikir. Nah, anak-anak sudah ketemu belum jawabannya? Soal pertama dan soal kedua, apakah itu perbedaannya? Yang pertama, soal pertama. Nah, soal pertama itu kita jumlahkan dulu baru kita kurangkan. Nah, soal kedua ini kita kurangkan baru kita jumlahkan. Yuk kita lihat cara dalam menjumlahkan atau mengurangkan, ya. Ada dua langkah. Nah, soal pertama 138 ditambah 52 dikurangi 84. Yang pertama kalian hitung adalah penjumlahannya dulu, karena di sini yang depan adalah penjumlahan. 138 ditambah 52. Hasilnya adalah 8 ditambah 2 adalah 10, kita tulis angka nolnya. Dan yang satu kita simpan. 1 ditambah 3 tambah 5 sama dengan 9. 1 ini kita turunkan. Nah, ini langkah yang pertama. Lalu kita ke langkah yang kedua. 190 dikurangi 84. 0 dikurangi 4 tidak bisa, maka dari itu kita akan meminta dari angka di depannya 1. 10 kurangi 4 sama dengan 6. Karena tadi sudah diminta 1, tinggal 8. 8 kurangi 8 adalah 0. Kita turunkan angka satunya. Jadi 138 ditambah 52 dikurangi 84, hasilnya adalah 106. Nah, operasi hitung campuran itu ada dua langkah, step by step ya anak-anak ya. Dan menghitungnya harus dengan cermat dan teliti. Nah, sekarang ini soal yang kedua. 225 dikurangi 115 ditambah 90. 225 dikurangi 115 ada berapa ya? Coba dihitung anak-anak. 5 kurangi 5 adalah 0. 2 kurangi 1 adalah 1. 2 kurangi 1 adalah 1. 110. Nah, langkah keduanya 110-nya tulis ditambah 90. Hasilnya adalah 200. Yuk anak-anak kerjakan soal ini. Miss Ita berikan waktu 1 menit untuk mengerjakan soal ini ya. Jangan lupa dikerjakan 2 langkah. Boleh dikerjakan di kertas ataupun di buku. Nanti kita akan mencocokkan jawabannya dengan jawabannya Miss Ita. Ya, anak-anak sudah siap? Yuk kita cocokkan dengan jawabannya Miss Ita. 174 ditambah 69, hasilnya adalah 243. Apakah anak-anak sudah betul hasilnya? Lalu tahap yang kedua, langkah yang kedua. 243 kita tulis dikurangkan 103. Sama dengan 140. Nah, anak-anak kelas 2 sudah belajar tentang soal cerita penjumlahan dan pengurangan kan? Sekarang kita akan belajar tentang soal cerita operasi hitung campuran. Nah, kalau yang tadi
langsung menjawabnya ya, tanpa soal cerita. Nah, hari ini Miss Ita akan mengajarkan soal cerita operasi hitung campuran. Nah, sebelumnya Miss Ita akan mereview kembali soal cerita penjumlahan. Yuk kita baca. Ibu membuat 115 kue lemper dan 86 kue lapis. Berapa jumlah kue ibu seluruhnya? Nah, ada kata kunci jumlah. Nah, kalian juga ketika membaca soal cerita itu harus juga dibaca dengan cermat ya, supaya tidak salah. Ingat, soal cerita harus ada kalimat matematikanya yang kita singkat dengan KM. Nah, 115 ditambah 86. Jangan lupa teknik bersusun pendeknya. 115 ditambah 86 hasilnya adalah 210. Jangan lupa kalimat jadi yang kita singkat dengan KJ. Jadi jumlah kue ibu seluruhnya adalah 201 kue. Lalu Miss Ita akan mengingatkan soal cerita pengurangan. Ibu membuat 201 kue. Kue itu diberikan, ada kata-kata diberikan pada bibi sebanyak 89. Berapa sisa kue ibu sekarang? Nah, jangan lupa kalimat matematika dan kalimat jadinya. 201 dikurangi 89, hasilnya adalah 112. Jangan lupa kalimat jadinya, jadi sisa kue ibu sekarang adalah 112 buah. Nah, itu adalah soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau soal cerita operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan, di soal ceritanya itu terdapat penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada dua langkah. Yuk kita lihat soal yang pertama dan soal yang kedua. Anak-anak boleh membacanya. Yang soal pertama, ibu membuat 115 kue lemper dan 85 kue lapis. Kue-kue itu dimakan oleh warga yang mengikuti kerja bakti sebanyak 75 kue. Berapa sisa kue ibu sekarang? Nah, soal yang kedua, ibu membuat 115 kue lemper dan 85 kue lapis. Ibu membeli lagi kue bolu sebanyak 75 kue. Berapa jumlah kue ibu seluruhnya? Nah, anak-anak, apa perbedaan dari soal pertama dan soal kedua? Ya, di soal pertama kita menjumlahkan ya. Setelah menjumlahkan, setelah itu dimakan oleh warga, berarti dikurangkan. Nah, itu soal yang pertama. Soal yang kedua adalah ibu membuat kue 115 kue lemper dan 85 kue lapis. Nah, itu dijumlahkan. Ibu membeli kue bolu sebanyak 75. Berarti kita jumlahkan semuanya. Yuk kita lihat soal cerita. Jangan lupa ya, kalimat matematikanya KM 115 ditambah 85 dikurangi 75. 115 ditambah 85 sama dengan 200. Nah, setelah itu dikurangkan 200 dikurangi 75, hasilnya adalah 125. Jangan lupa kalimat jadi. Jadi sisa kue ibu sekarang adalah 125 kue. Yuk kita ke soal 2. Jangan lupa KM-nya dan jangan lupa nanti KJ-nya ya. Nah, kita tadi sudah menjumlahkan semuanya ya. 115 tambah 85 ditambah 75. Hasilnya adalah 275. Jadi, sisa kue ibu sekarang adalah 275. Nah, anak-anak, itu saja yang bisa Miss Ita sampaikan. Anak-anak bisa belajar dari buku tematik elektroniknya supaya lebih mantap lagi, supaya bisa lebih good lagi. Kalian bisa mengerjakan dari halaman 166 sampai 167 buku tematik. Boleh dikerjakan di kertas atau boleh dikerjakan di buku. Nanti saat meet now boleh ditanyakan kepada miss-missnya ketika anak-anak ada yang belum paham ya. Begitu anak-anak, dicoba dikerjakan. Nah, sekarang Miss Ita akan memberikan tugas untuk pemandu hari Senin mengerjakan soal pengurangan susun panjang. Miss Ita mau mereview kembali. Lalu yang kedua, mengerjakan operasi hitung campuran dan menghitung soal cerita. Anak-anak dikerjakan dengan cermat dan tetap selalu semangat ya anak-anak ya.
Itu saja anak-anak, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan selalu. Salam buat mama dan papa. Dadah, terima kasih anak-anak.